Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi ke-5, yaitu kita mulai masuk perancangan UML dengan 9 diagram di dalamnya. Dimulai untuk pertemuan hari ini, kita masuk ke diagram yang pertama, yaitu use case diagram. Apa itu use case diagram? Seperti sebelumnya, sebelumnya saya review di sini, use case diagram itu menggambarkan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Yang menjadi persoalan, apa yang dilakukan atau bukan bagaimana melakukannya. Nah, untuk lambang-lambang diagram use case, kita lihat yang pertama adalah aktor, kemudian yang kedua adalah use case, kemudian ada catatan ini opsional, boleh dipakai, boleh tidak. Kemudian ada beberapa relasi aktif dengan tanpa tanda panah, kemudian relasi pasif dengan tanda panah 1, kemudian generalisasi dengan tanda panah tapi bentuknya ada piramida. Kemudian ada include dan extend dengan garis putus-putus. Kita lihat di sini untuk komponen use case yaitu aktor. Aktor itu menggambarkan seseorang atau apa saja yang berhubungan dengan sistem yang sedang dibangun. Biasanya gunakan aktor itu sebaiknya beri nama dengan kata benda. Kemudian nama aktor itu biasanya peranan atau sesuatu yang tidak mengkerucut pada si aktornya itu sendiri. Jadi tidak menggunakan nama seseorang, tetapi juga bukan nama posisi seseorang. Tapi si aktor ini memainkan peran sebagai siapa? Contohnya ini aktor pasien, atau nanti ada lagi aktor kasir. Next, berikutnya ada use case. Use case itu lambangnya elips. Dia bagian dari fungsionalitas tingkat tinggi yang disediakan oleh sistem. Dengan kata lain, use case ini menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem. Dan biasanya di dalam use case ini, dia memakai kata kerja. Nah, ini use case yang disimbolkan dalam UML, dinotasikan dengan elips. Nah, ini contohnya untuk use case pendaftaran pasien. Jadi kita nanti bisa menggunakan beberapa rangkaian use case tergantung kebutuhan. Nah, ini langsung ke contoh gambaran suatu peristiwa di sebuah klinik kesehatan yang ada berelasi antara si aktor dengan satu use case. Nah, ini kita sebut pasiennya ini aktor, kemudian ini relasi aktif karena tanpa tanda panah, kemudian ini use case yang di dalamnya ada kata kerja, make appointment. Nah, ini adalah gambaran contoh kegiatan pasien yang membuat janji. Kemudian ada pemakaian include dan extend. Include itu sesuatu yang wajib, dan extend itu prasyarat. Kita lihat, jadi include itu menggunakan atau sesuatu yang harus di dalam suatu use case, atau menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case lainnya. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case-nya. Nah, ini contohnya. Memberikan resep obat, dia include mengambil obat. Jadi wajib kalau sudah ada resep obat, mau nggak mau obatnya harus diambil, jadi wajib. Seperti halnya juga pemakaian login. Membuka website, include-nya itu harus login. Jadi login itu prasyarat ketika kita melakukan sesuatu. Jadi prasyarat wajib ketika ibaratnya kalian membuka laptop, ada passwordnya. Nah, itu adalah prasyarat wajib include untuk membuka ke aplikasi berikutnya. Next ada extend. Extend itu prasyarat bisa lebih dari satu. Jadi memungkinkan suatu use case secara opsional menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case lainnya. Kita lihat langsung ke contoh use case pemeriksaan kesehatan untuk memerlukan tes laboratorium. Tapi pada saat lain tidak. Jadi tergantung pada kondisi. Lihat, ini ada use case pemeriksaan kesehatan. Nah, extend-nya dia adalah tes laboratorium. Jadi kalau seakan-akan ini ada pemeriksaan pemeriksaan kesehatan itu kan bisa tes darah, tes lab, dan yang lain-lain. Jadi ini extend-nya bisa lebih dari satu. Nah, apa yang boleh dan apa yang tidak di dalam use case diagram? Pertama, tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Jadi korelasi antara aktor ke aktor itu langsung tidak boleh. Jadi harus ada use case di antaranya. Kemudian indikasi sistem sebuah aktor yang merupakan sebuah sistem bisa jadi ini suatu aktor kita namakan sistem keuangan, atau bisa jadi suatu aktor itu kita namakan untuk menggambarkan waktu.
Nah, ini untuk pemberian nama use case, biasanya yang kata-kata simple, jadi tidak usah mengarang indah di dalam satu use case. Biasanya berupa kata kerja plus kata benda. Seperti place order, validate user, atau sensor calibrate location. Kemudian ada relasi. Relasi itu tadi yang sudah kita bahas di depan. Ada relasi aktif, pasif, dan ada generalisasi. Nah, ini contoh relasi yang dinotasikan. Ini relasi pasif karena ada tanda panahnya. Jadi pasien berelasi pasif terhadap use case registrasi pasien. Nah, kemudian ini contoh untuk generalisasi. Generalisasi itu dari khusus-khusus menuju umum. Nah, kita gambarkan relasi yang bergeneralisasi itu menuju ke yang umum aktornya. Jadi ibaratnya di sini ada pelanggan. Pelanggan ini ada yang hanya berkunjung, ada pelanggan yang untuk membayar telepon. Jadi ini khusus, kita tarik tanda panah yang generalisasi ke kategori pelanggan yang umum. Next, kemudian ada contoh juga untuk masih di generalisasi. Nah, ini nasabah. Di bank juga ada nasabah biasa, ada nasabah VIP. Nah, ini kategori yang salah. Kemudian ini juga salah karena tanda panahnya ke bawah, harusnya ke atas. Nah, ini yang betul contohnya. Nah, ini contoh yang salah juga. Jadi, seringkali pemakaian use case itu aktornya di tengah dan use case-nya itu menyebar di antaranya. Nah, ini pemakaian yang salah. Kenapa? Karena aktor ini tidak memberikan kontribusi terhadap si use case ini. Nah, ini beberapa dikatakan common errors. Nah, yang benar adalah penggambaran diagram use case itu berfokus pada apa yang diberikan si aktor. Harus ada nilainya. Misalnya seperti ini. Ini aktor customer, kemudian dia akan berelasi terhadap, misalnya dia browse produk dan place order. Jadi melihat-lihat produk, kemudian bisa langsung order. Kemudian yang kedua, dia akan men-track ordernya itu sudah sampai mana. Kemudian kita lihat juga di sini pemakaian yang benar dan salah untuk use case. Nah, ini untuk pembukaan rekening, ada aktor nasabah, bisa buka rekening, bisa simpan uang, bisa ambil uang, bisa tutup rekening. Kemudian simpan uang dikasih simbol untuk opsional, simpan uang di bank harus di atas 200.000. Bagaimana jika tidak dikasih simbol ini? Tidak masalah, karena ini opsional. Nah, ini contoh yang salah. Kenapa salah? Karena apa ini? Kenapa salah? Karena relasinya tidak aktif dan tidak pasif. Nah, ini juga untuk pemakaian yang salah untuk aktor yang di tengah-tengah. Jadi aktor itu tidak boleh di tengah-tengah, di samping kanan atau kiri. Nah, ini juga tidak boleh antara aktor ke aktor langsung berkorelasi, itu tidak boleh. Nah, kemudian kita akan melihat langsung ke contoh diagram use case untuk pendaftaran anggota. Anggotanya itu anggota perpustakaan ya. Nah, kemudian ini misalnya ada calon anggota, dia melakukan relasi use case terhadap daftar, kemudian membuat kartu anggota. Pada saat daftar, dia ada include persyaratan. Kemudian ada extend, diminta juga KTM. Kemudian setelah itu calon anggota juga membuat kartu anggota. Kemudian dia ada extend, isi formulir. Nah, ini contoh untuk use case pendaftaran anggota. Next, berikutnya untuk contoh lain pemakaian use case diagram untuk sistem informasi puskesmas. Jadi pemakaiannya bisa dalam satu aktor dengan beberapa kegiatan atau bisa menyeluruh dalam satu kegiatan beberapa aktor dijadikan satu. Tapi saya merekomendasikan buat pemula yang satu aktor penyelesaian dalam suatu job desk-nya. Karena ini lumayan sulit untuk menganalisa lebih lanjut. Contohnya ini sistem informasi perpustakaan. Di sini ada 4 aktor, yaitu pasien, petugas loket, petugas medis, laboran, sama apoteker. Pasien akan mendaftarkan pasien. Pasien akan pendaftaran pasien di use case pendaftaran terhadap petugas loket. Kemudian pasien akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap petugas medis. Kemudian pasien akan mendapatkan tindakan medis
dari si laboran, entah itu dicek darah atau apa. Kemudian pasien akan diberikan resep oleh petugas medis juga. Kemudian dari pemberian resep akan ada lagi ini extend pengambilan obat. Kemudian obatnya itu dikasihkan oleh apoteker. Nah, setelah penjelasan materi ini, kita langsung ke praktek untuk bagaimana mengingat kembali penggunaan membuat UML pada Enterprise Architect. Jadi kita buka dulu aplikasinya untuk membuat diagram use case. Nah, pertama-tama kita buka untuk aplikasinya. Kita mulai dengan create new project. Nah, kalian lihat dulu untuk fitur-fiturnya. Ini untuk mengingat kembali. Ada view edit, view project, diagram, element tools, add-in, setting, Windows help. Kemudian di sini ada more tools, ada use case dan lain-lain. Kemudian di sebelah sini ada project browser. Pastikan project browsernya aktif. Kalau tidak bisa lihat dari view. Nah, ini di checklist project browsernya. Kemudian di sini ada manage project. Tadi kita sudah bahas open project file, ada create new project dan yang lain-lain. Nah, di sini recent adalah file-file yang sudah pernah kita buka atau sudah pernah kita bikin projectnya. Ketika ingin membuat project baru, kita mengklik create a new project. Nah, kemudian kita taruh ke localhost kita. Kita ganti untuk nama filenya. Latihan use case diagram hari Sabtu tanggal 25 April 2020. Kita save. Oh, ini tidak bisa karena rangkap. Kita cari nama yang lebih singkat. Latihan use case diagram strip Sabtu. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul dialog box seperti ini. Kita klik checklist untuk bisnis sama use case. Ya, kemudian di OK. Kalau sudah, pastikan nama file Anda sudah di sini. Kita klik di sini, latihan diagram Sabtu. Nah, ini sudah berubah di sini, latihan use case diagram Sabtu. Nah, kita akan memulainya bagaimana menggambarkan suatu diagram use case. Pastikan project browser Anda sudah aktif semua. Nah, lihat di sini ada new model from pattern, add package, sini new diagram. Nah, di sini create element. Nah, di sini find new browser dan yang lain-lain. Nah, pastikan ini di bawah model ada aktif bisnis proses modelnya dan aktif untuk use case modelnya. Kemudian, kalau sudah, kita klik yang tombol yang new diagram. Nah, kita sudah masuk nih untuk new diagram untuk mulai menggambar. Di sini ada select from, ada UML struktural. Ini masing-masing diagram type-nya, ada package, ada class, ada objek, ada composite struktur, ada komponen diagram, ada deployment. Karena hari ini kita belajar use case dan ternyata dia tidak ada di UML struktural, maka kita cek di UML behavior. Ada use case, ada activity, ada state machine, communication, sequence, timing, sama interaction overview. Kita klik use case. Kita namakan dengan model yang akan kita gambar. Kita ambil contoh yang tadi sistem pendaftaran ya. Diagram use case untuk sistem pendaftaran.
Ini dikasih nama biar nanti kita trackingnya gampang. Kemudian kalau sudah oke. Nah, lihat, pastikan sudah aktif layar Anda dan layarnya sudah siap untuk menggambar. Nah, sini pastikan sudah diagram use case untuk sistem pendaftaran. Kemudian kita cek more tool-nya, kita pakai yang use case. Nah, kalau sudah berada di use case, berarti pastikan simbol-simbolnya sudah di use case diagram. Nah, kemudian project browser-nya juga pastikan sudah aktif. Kemudian kita mulai bagaimana menggambarkan suatu sistem pendaftaran yang tadi kita kasih contoh. Nah, ini kita akan berusaha menggambar yang sederhana dulu, yaitu use case untuk pendaftaran anggota. Kita ambil aktor yang penggunaan aktor, yaitu calon anggota. Kita klik di sini, klik and drag sini. Nah, ini sudah, dia akan muncul. Nah, ini aktornya kita ganti namanya dengan tadi calon anggota. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah selesai, kita akan mulai melihat kemudian ada dua use case, daftar dan membuat kartu anggota. Kita lihat di sini. Langsung kita tarik di sini. Nah, pilih use case. Association. Daftar kartu anggota ya. Daftar. Oke. Kemudian membuat kartu anggota. Use case association. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kemudian tadi di contohnya itu kita ada include, pemakaian include dan pemakaian extend. Include untuk persyaratan. Include persyaratan, kita lihat dulu sini, kita tarik. Nah, ini untuk include pemakaiannya tidak perlu bingung mencari garis putus-putus. Kita lihat, klik bawah relasinya, kemudian kita lihat ini, kita ambil yang use case, kemudian kamu drop down ke bawah, ada include. Nah, include apa tadi kita lihat lagi, persyaratan. Kita klik di sini, persyaratan. Selesai. Nah, ini terbentuk otomatis untuk yang include. Kemudian berikutnya ada extend KTM. Dari sini kita klik lagi, ada tanda panah. Oh, ini close dulu. Ada tanda panah. Tarik lagi, pilih use case, extend. Persyaratan tadi ada KTM. Oke. Nah, selesai, tinggal kita rapikan, drop and drag. Nah, harus sama supaya lebih rapi saja sebetulnya. Kemudian berikutnya untuk use case membuat kartu anggota ada persyaratannya, yaitu isi formulir extend-nya. Kita ambil lagi untuk pemilihan extend, tarik garis, kemudian use case, kemudian extend, isi formulir. Nah, selesai sampai di sini. Ini sudah jadi untuk diagram use case sistem pendaftaran. Ketika ingin membuat layer baru untuk yang lain, kita tidak perlu membuka lagi project baru, tetapi cukup untuk mengklik saja new diagram baru. Misalnya kita tadi ini ada dua, kita mau bikin yang sistem yang berbeda, sistem informasi puskesmas. Kita tinggal membuat new diagram, tapi masih di dalam satu file yang sama. Tinggal klik new diagram. Nah, ini nanti kita namakan saja yang berbeda. Sistem informasi rumah sakit. Nah, ini dicek use case, kemudian oke. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan dengan sistem informasi rumah sakit. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti ini, tinggal dirapikan. Nah, langsung bisa di copy ke Word. Sekian untuk materi diagram use case untuk
praktek dan selebihnya bisa dilihat di materi yang sudah saya upload di Edmodo. Sekian dan terima kasih.